Shalom, salam sejahtera bagi kita semua karena Tuhan Yesus telah memberkati kita sepanjang minggu ini dengan perkenanan dan kebaikannya sehingga kita boleh ada, kita boleh memiliki kesehatan sampai hari ini, semua karena berkat penyertaan Tuhan. Sekali lagi salam sehat buat kita semua, salam sehati dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kebaikan bagi kita semua. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa syafaat, bahkan kita mau sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari siapkan hati kita, fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Mari kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Engkau Allah yang ajaib dan hidup dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang esa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan umat yang mengasihi dan percaya kepadanya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa sebelum kami lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Kau berkati ibadah online ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala kuasa intimidasi daripada roh jahat Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah, untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang memuji menyembah, yang berdoa kepada Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh diberkati, kami boleh dilawat, kami boleh diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi umat yang menang dan umat yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga.
Saat ini Tuhan, kami kembali mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa agar lawatan Tuhan semakin hari semakin dahsyat atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah kiranya urapan Tuhan dan lawatan Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan di Indonesia. Bahkan setiap manusia yang ada di Indonesia Engkau lawat di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah umat manusia yang ada di dalam bangsa ini boleh merasakan lawatan Tuhan. Ada damai sejahtera yang tercurah atas bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap Tuhan, bidang ekonomi, sosial, politik Tuhan. Segala sesuatu Tuhan, keamanan untuk bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mau perkatakan dengan iman, Shalom buat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Lawatan Tuhan, kerajaan Allah tercurah atas bangsa ini. Dari kota-kota, dari desa-desa, dari gunung-gunung, bahkan sampai ke pantai-pantai kami berdoa. Biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Setiap mulut mengaku, setiap lutut bertelut hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga banyak orang-orang yang akan dilawat Tuhan, mendapatkan pemulihan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, untuk pemerintahan kami, baik untuk presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa agar beliau Tuhan memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kebijakan, keputusan yang diambil, kami berdoa di dalam nama Yesus adalah yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan, bagi rakyat Indonesia, bagi kepentingan publik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus juga Engkau melawat Tuhan, para menteri, para staf-staf presiden yang ada untuk memiliki sehati, sepikiran dengan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Sehingga kami percaya segala tindak korupsi, segala tindakan-tindakan yang korup Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hati yang bengkok dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya biarlah setiap yang ada dalam bidang pemerintahan, dari pusat Tuhan sampai kepada daerah yang terkecil sekalipun, semuanya memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo akan membawa Indonesia semakin hari semakin maju. Dan kami terlebih lagi berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk wabah pandemi Corona atau pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala roh-roh Tuhan yang membuat anak-anak Tuhan menjadi takut, yang membuat orang-orang menjadi takut karena COVID-19, kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala teror, segala intimidasi, roh-roh yang tidak berasal daripada Engkau, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau Tuhan akan menjadi jawaban atas pandemi COVID-19 ini. Engkau akan memberikan solusi yang terbaik Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat kepada para ahli, para ilmuwan, para dokter, bahkan juga para pembuat kebijakan Tuhan untuk menemukan solusi yang terbaik untuk melawan COVID-19 ini. Vaksin akan segera ditemukan dan kami berdoa ini semua karena campur tangan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kebaikan untuk melawan Tuhan wabah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang ada, untuk para pasien yang masih positif, bahkan yang ODP ataupun juga Tuhan yang masih dalam pemantauan, bahkan juga orang-orang yang terkena virus tapi tidak memiliki gejala. Kami berdoa semuanya Tuhan tutup bungkus di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan agar wabah pandemi ini segera berlalu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, khususnya untuk gembala senior kami Tuhan, untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, beserta dengan keempat wakilnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau berikan hikmat yang lebih dahsyat lagi, agar ada urapan Tuhan terjadi dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan untuk menjadi berkat bagi Tuhan setiap rayon-rayon yang ada, bahkan cabang khusus yang ada, sehingga memiliki satu hati, satu visi, satu misi untuk kemuliaan kerajaan surga. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk memberikan Tuhan yang berasal daripada Injil-Mu Tuhan, agar Injil-Mu boleh diwartakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati GBI Gatot Subroto,
Toto. Engkau berkati juga Tuhan Rayon 1H Tuhan. Engkau berkati Tuhan Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati juga para wakil-wakilnya Tuhan, agar Rayon 1H juga diberikan pertumbuhan Tuhan, bukan hanya secara kuantitas tapi secara kualitas rohani. Kami mau Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan dan membawa dampak bagi dunia, menjadi saksi kebenaran Injil-Mu Tuhan. Berkati Rayon 1H, berkati Bapak Pendeta Budianto Totong selaku Gembala Rayon kami. Engkau juga berkati cabang-cabang yang ada. Engkau berkati, berikan dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami, khususnya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Aziz Gozali. Kami berdoa berserta dengan Ibu Gembala, Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kau berikan perlindungan, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar menjadi Bapa dan Ibu rohani bagi kami sebagai jemaat lokal di GBI Care Laguna Pluit. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati apapun yang diperbuat tangannya dan kemanapun kakinya melangkah, sehingga Tuhan perkataan-perkataan firman yang disampaikan pun boleh menjadi berkat dimanapun beliau melayani. Kami berdoa di dalam nama Yesus juga agar gereja-Mu GBI Care Laguna Pluit diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, baik para pengurus yang ada, para jemaat yang ada. Kami berdoa mereka yang punya pergumulan, mereka yang dalam permasalahan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik dari Engkau. Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, Engkau berikan pertumbuhan iman, sehingga mereka boleh merasakan lawatan dan urapan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa. Biarlah kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan untuk memuji menyembah kepada Engkau Tuhan, yang masuk Tuhan di dalam gereja kami GBI Care Laguna Pluit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus akan banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji menyembah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, dan kami naikkan Tuhan setiap doa-doa syafaat ini hanya kepada Engkau, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau lebih dahsyat lagi untuk memuji menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama-Nya, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita angkat satu pujian yang berkata bahwa kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sungguh Engkau ajaib. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selama. Tak akan goyah, takkan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan, sembah, tinggikan namanya. Haleluya. Sebab Kau kekuatan hidup kami. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan Yesus Tuhan. Mari bermazmur bagi Dia, mari tinggikan, muliakan namanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Yaralaba sakaralaba yaralabo, hianama sande yaralabo. Haleluya. Haleluya. Kiara laba laba syakara laba 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 laba. Hiana maya sandiara lama yara lama lama. Oh haleluya. Ura lama sikiara lama yara lama 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 lama. Ura lama ya sekere beara lamo. Haleluya. Haleluya. Kiana masyakara laba yara labe.
Uralabaya karalambe. Oh yaralamba baba baba. Yana sindi yaralamo. Yaralaba karalamba. Yaralama yaralame. Oh ralapa kata karalamba yaralamo. Yarame. Yaralama ya shekiri alamu. Haleluya. Oh haleluya. Kami mau Tuhan menjadi pemuji dan penyembah Engkau yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami sampai kedalaman hati kami, sehingga kami boleh Tuhan terbuka Tuhan di hadapan Engkau. Apakah kami tetap setia kepada iman kami, tetap setia kepada hati kami yang hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, selidiki hati kami ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacobs bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa.
Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020, para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20 ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil
Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline, bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Betel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali, sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja, sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya.
Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yeriko. Yeriko adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yeriko roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Apa ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Yang keenam, Elisa pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air.
Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Mari kita angkat tangan saja. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh, berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la bala 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 bala. Ura bala bala. Tuhan curahkan pengurapan-Mu, pengurapan double portion, pengurapan double portion, berkat double portion. Terima, 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 terima. Urala basikala la bala. Terima, terima, terima. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Oh, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia,
Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan
persembahan umum dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.